Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Imadiansyah dengan NPM 15/2022. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya berjudul Sistem Pengenalan Chord menggunakan ekstraksi fitur male frequency coefficient, capsule coefficient, dan metode support vector machine. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian saya. Musik memiliki beberapa elemen, yaitu ada harmoni, ritme, dan melodi. Nah, suara bass ini menjadi fondasi harmoni dalam penentuan akord atau chord root dalam sebuah progresi musik menurut dari Fauza dan kita harap pada tahun 2023. Tanpa adanya suara bass, musik ini terdengar datar dan akan menghilangkan karakteristik dari frekuensi rendah sehingga pendengar itu merasa ada yang berbeda. Seiring berkembangnya teknologi, terdapat suatu bidang ilmu bernama Music Information Retrieval atau MIR yang berfokus kepada penerapan algoritma untuk mengekstraksi, menganalisis, dan mengetahui informasi dari audio. Nah, MIR ini sudah banyak digunakan pada aplikasi seperti rekomendasi musik, klasifikasi untuk instrumen, lalu hingga pengenalan akord. Nah, bidang MIR ini berkembang pesat yang berfokus pada chord. Nah, chord. Tapi dalam penelitian 5 tahun terakhir, chord ini masih berfokus kepada musik campuran atau polifonik. Nah, biasanya ada beberapa instrumen seperti gitar dan piano. Ini yang sudah banyak digunakan penelitian. Menurut Osmas pada tahun 2012 dan Putra Sanjaya pada tahun 2005. Oleh karena itu, penelitian akord bass ini masih sangat sedikit dalam 5 tahun terakhir. Lalu ada urgensi dari penelitian ini. Nah, dalam praktis pemain bass pemula memiliki beberapa kesulitan. Salah satunya mencari tabulasi atau taps atau chord yang akurat dari suatu lagu. Tidak seperti pemain gitar yang memiliki banyak referensi. Nah, secara ilmiah penelitian MIR ini dan machine learning sudah banyak berkembang. Namun masih jarang yang berfokus kepada pengenalan chord bass yang memiliki karakteristik frekuensi rendah. Menurut Gorisari pada tahun 2004, Yara pada tahun 2003, dan Liu pada tahun 2022. Sinyal frekuensi rendah memiliki sedikit harmonik sehingga lebih sulit dianalisis untuk mengenali pola akordnya. Lalu ada gap penelitian. Di sini ada 3 gap penelitian. Yang pertama, yang sudah saya baca dari 5 tahun terakhir, belum ada penelitian yang khusus untuk pengenalan chord bass ini secara tunggal. Hanya banyak yang kepada chord gitar, piano, dan polifonik atau musik campuran. Lalu yang kedua ada kombinasi MVCC dan SVM ini sudah banyak digunakan pada penelitian, tetapi tidak ada yang berfokus kepada pengenalan chord, khususnya kepada bass. Lalu yang ketiga ada sistem MIR ini masih lemah dalam mendeteksi perubahan akord pada frekuensi rendah, karena sebelumnya itu di frekuensi rendah memiliki harmonik, sedikit harmonik, maka dari itu susah untuk dikenali. Lalu ada rumusan masalah. Pertama itu ada permasalahan dari dataset. Akord bass ini dibangun secara terstruktur dan representatif. Yang kedua, bagaimana sistem akan mendeteksi perubahan akord. Jadi setiap perubahan akord akan dipotong atau akan disegmentasi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sistem ini dapat mengklasifikasi setiap segmen audio yang telah dipotong ke dalam kategori yang sesuai. Lalu yang keempat adalah bagaimana sistem ini menampilkan hasil pengenalan dan beserta waktu penandanya. Lalu ada tujuan dari penelitian, yaitu adalah mengembangkan sistem pengenalan chord bass berbasis ML dengan mengombinasikan MVCC dan SVM. Lalu ada ruang lingkupnya. Yang pertama ini ada objek penelitian digunakan berupa dataset primer yang berjumlah 6.500 dataset dan dimainkan menggunakan fingerstyle. Lalu yang kedua ada datasetnya hanya berasal dari 4 senar bass yang masing-masing direkam mulai dari fret 0 open of string hingga fret ke-12, dari fret 1 hingga fret ke-12 atau tab 1 ke tab 12. Lalu yang ketiga ada sistem klasifikasi ini hanya bisa digunakan untuk mengklasifikasi audio bass saja tanpa audio tambahan. Lalu yang keempat ada sistem ini dikembangkan prototype yang berfungsi sebagai proof of concept dari penggunaan SVM dan MVCC. Lalu yang terakhir adalah evaluasi model klasifikasi akord dan berbasis waktu menggunakan WCSR.
Lalu di sini ada tinjauan pustaka, ada peta referensi. Di sini referensi yang saya ambil itu tidak ada yang langsung berfokus kepada MVCC dan SPM untuk pengenalan Codebass, tapi sini saya mengambil referensi-referensi yang sesuai atau selaras dengan penelitian saya. Tetap inputnya itu berupa audio dan outputnya itu adalah klasifikasi. Lalu di sini ada alur penelitian. Di sini ada dua sistem. Yang pertama ada saya untuk training model SPM-nya. Di sini ada data mentah, Codebass, lalu dibagi 80-20, lalu akan dilakukan FCC dan lakukan training SPM. Nah, yang kedua itu ada data audio bus. Jadi di sini udah ada beberapa Codebass di dalam audionya. Di sini saya akan melakukan preprocessing, lalu MVCC, lalu akan saya gunakan yang model SPM yang sudah saya training, lalu ada evaluasi matrik dan akor dan waktunya. Ini akan ditampilkan pada aplikasinya. Lalu di sini ada dataset. Jadi dataset ini saya dibantu oleh program generator dataset untuk mempercepat dan mempermudah saya untuk pengumpulan sampel audio. Nah, di sini satu dataset akor itu memiliki 125 sampel audio. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.